Shalom semua saudara yang terkasih. Saudara, pernahkah engkau bertanya di dalam dirimu bagaimana caranya langit dan bumi beserta seluruh isinya dapat tercipta? Saya yakin semua orang percaya bisa mengetahui bagaimana alam semesta ini tercipta dengan membaca di dalam Alkitab, yaitu Kejadian pasal 1 dan 2. Di sana kita tahu bahwa langit dan bumi dan seluruh isinya diciptakan oleh firman Allah sendiri. Itu berarti kita manusia sebagai makhluk yang paling mulia di antara semua ciptaan Tuhan yang lainnya juga telah diselesaikan atau telah tercipta oleh firman Allah. Dari Kejadian 1 dan 2 kita bisa memahami bahwa ketika Allah telah berfirman, maka firman itu akan mengerjakan semua yang Allah kehendaki. Dalam Yesaya 55 ayat 10 dan 11, di sana dikatakan, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang memakan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Saudara yang terkasih, mungkin banyak dari kita atau banyak dari orang Kristen yang telah mendengar firman. Demikian juga ada banyak firman yang telah didengar oleh orang Kristen. Tetapi berapa banyakkah firman yang sudah kita terima, yang sudah kita dengar, berlalu begitu saja hanya karena kita tidak memberikan waktu yang cukup untuk merenungkannya dan menyimpannya baik-baik dalam hati kita. Saudara yang terkasih, jika kita perhatikan ayat 10 tadi, di sana dikatakan bahwa firman itulah yang akan mengairi bumi dan membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itu berarti yang akan membuat bumi ini subur adalah firman itu sendiri. Saudara yang terkasih, kata subur memiliki arti yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang bisa ditumbuhi oleh beraneka macam hal yang indah, atau sesuatu yang dapat memberi banyak kegunaan, sesuatu yang sangat penting atau sangat dibutuhkan. Saudaraku, bumi yang telah dirusak oleh dosa ini sangat perlu untuk dipulihkan. Atau dengan kata lain, sangat memerlukan kesuburan agar segala macam kebaikan Allah dapat bertumbuh di dalamnya. Sedangkan kita harus tahu bahwa jika kita ingin agar segala macam kebaikan yang dari sorga dapat bertumbuh dengan baik, maka perlu diairi oleh sesuatu yang juga datang dari sorga. Jika kita mau menghasilkan buah surgawi, maka tentunya harus dipastikan bahwa sesuatu itu juga datang dari surga. Firman itu datang dari mulut Allah, dan kita tahu bahwa Allah tempatnya di surga. Jadi kita butuh firman. Dunia butuh firman agar segala sesuatu yang telah dirusak oleh dosa dapat kembali dipulihkan sebagaimana awal ketika Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Saudara yang terkasih, demikian juga dengan kehidupan kita manusia. Ternyata hati kita bisa menjadi subur atau menjadi tanah yang baik jika kita membiarkan firman itu sendiri yang mengairinya. Inilah kedahsyatan firman Allah. Dia yang menyuburkan, Dia yang menumbuhkan, Dia pula yang mencipta. Kita hanya perlu firman untuk semua yang kita butuhkan. Bagaimana keadaan hatimu saat ini? Kita
tahu bahwa hati kita digambarkan seperti tanah. Jika hati kita baik, maka itu akan menjadi tanah yang baik atau subur untuk ditaburkan oleh benih firman. Saudara yang terkasih, mari kita membaca dalam Lukas 8 ayat 15. Di sana dikatakan, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saudara yang terkasih, jika engkau memiliki tanah hati yang baik, maka engkau akan menyimpan firman-Nya dengan baik dalam hatimu. Jangan biarkan firman berlalu begitu saja. Jadikan tanah hati kita menjadi tanah yang baik untuk ditaburkan oleh benih firman. Sejak dahulu, Allah selalu meminta umat-Nya untuk percaya kepada firman-Nya tanpa ragu sedikit pun. Karena firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saudara yang terkasih, jika dalam hidupmu engkau pernah memberi kepercayaan lebih terhadap seseorang ketika ia berjanji, bagaimana level kepercayaanmu yang engkau berikan untuk setiap firman yang keluar dari mulut Allah? Apakah engkau sudah memberikan level yang tertinggi dari tingkat kepercayaanmu untuk setiap firman yang keluar dari mulut Allah? Mari taruh kepercayaanmu yang sungguh terhadap setiap firman yang Dia berikan dalam hidupmu. Karena Allah sendiri yang berjanji bahwa firman-Nya akan selalu berhasil dalam segala hal yang Bapa perintahkan. Saudaraku, apakah engkau mau masuk dalam daftar orang yang berhasil di hadapan Bapa? Jika jawabanmu ya, maka biarkan hatimu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebagaimana yang tertulis di dalam Mazmur 1 ayat 3, di sana dikatakan bahwa orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Saudara yang terkasih, langit dan bumi tercipta karena firman-Nya. Firman itu bekerja untuk mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Siapa yang memiliki firman, maka ia akan mengalami pekerjaan firman itu sendiri. Karena firman itu sendiri yang akan mengerjakan semua yang Allah perintahkan. Saudara yang terkasih, jangan pernah melepaskan firman jika engkau mau melakukan kehendak Bapa yang sempurna. Saudara, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Saya berdoa untuk setiap orang yang sedang mendengarkan renungan ini, bahwa mereka untuk semakin mencintai firman-Mu. Ubahkan hati mereka menjadi tanah hati yang baik. Perbaharui hati mereka untuk selalu menempatkan firman-Mu, untuk menyimpan firman-Mu dalam hati mereka yang terdalam. Bahwa mereka untuk selalu memperhatikan firman-Mu dengan baik. Mereka menyimpan setiap janji-Mu dan tidak pernah melepaskannya lagi hingga firman itu tergenapi dalam hidup mereka. Bapa di surga, firman-Mu ya dan amin. Kepada firman-Mu lah kami percaya. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you.